Hello everyone, welcome back to my channel Serba Gamer. Now I will show. Nggak bisa bahasa Inggris. Hai semuanya, jumpa lagi sama gue di channel Serba Gamer. Dan di sini guys, gue bakalan ngasih tahu caranya menggunakan hard disk eksternal ya guys. Ini artinya hard disk internal guys ya. Gue jadiin eksternal dan dihubungkan ke laptop guys, laptopnya guys. Dan saya menghubungkannya menggunakan kabel eSATA guys ya. Ini kabel eSATA namanya. Oke, ini ya. Saya beli dua guys ya. Yang satunya eSATA Power dan yang satunya adalah eSATA biasa. Ini eSATA biasa dan ini adalah eSATA Power. Perbedaannya terletak pada kabelnya guys. Nah ini kabelnya sendiri, yang eSATA Power memiliki seperti dua gini guys ya. Dua kabel, yaitu yang satu ini adalah kabel USB biasa dan ini adalah kabel data dari SATA guys ya. Kalau yang satuan singgalan gini guys, ini namanya untuk kabel data saja guys ya, kabel data dari SATA coy. Dan cara ini digunakan hanya untuk laptop yang memiliki slot SATA, yang memiliki slot eSATA maksudnya guys ya. Ini slot eSATA guys, ini ya. Dan tentunya kalau misalkan slot kalian memakai tulisannya hanya eSATA, itu berarti kalian memakai kabel yang merah tadi guys. Kalau ada lambang USB seperti ini, logo USB, berarti kalian menggunakan yang hitam bisa guys. Di sini gue bakalan nyoba pakai yang pertama dulu guys, yaitu pakai yang ini dulu, yang eSATA Power. eSATA Power ini bisa menyalakan hard disk tanpa menggunakan power supply. Nah itulah keunggulannya guys. Tapi eSATA Power ini hanya bisa digunakan untuk hard disk yang kecil guys, yang 2,5 inch seperti ini. Nah jika hard disk yang besar seperti ini itu tidak bisa guys pakai ini, tidak bisa, karena memang dayanya memang terlalu besar ya untuk ini. Jadi ini pun tidak ngangkat cuy, jadi harus pakai ini, yang satunya ini. Tiap kali pakai yang ini, dan ini nanti dibantu oleh power supply. Ini guys, saya ada power supply. Oke ya, ini power supply, ada pin-pinnya. Nanti kita pakai pin yang ini. Nah pakai pin yang ini, pin SATA ya namanya ya. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, langsung saja kita mulai menggunakan yang ini dulu guys, yang kecil dulu saja. Cara menghubungkannya gampang banget kan, ini ada seperti slot gitu guys ya. Kalian hubungkan saja, ini kan seperti ini, kalian hubungkan saja. Oke guys, oke ya, sudah terhubung ya, seperti ini tampilannya. Setelah itu kalian langsung saja hubungkan ke mana ya ini, masukkan saja ke slot. Bentar, ini btw gua nggak pakai tripod guys, karena emang tripod nggak fleksibel cuy, nggak bisa dibawa kemana-mana. Oke, nanti kita masukkan ke sini. Aduh ya. Nah maka langsung ada tampilan seperti ini guys di laptop. Itu artinya sudah siap pakai guys ya. Oke, kita fokus ke laptop dulu. Dari sini gua langsung saja kita lihat di file manager. Ya, sudah terdeteksi guys ya. Ini guys, software and games. Ini adalah hard disk yang berbeda. Ini adalah SSD. Ini adalah hard disk yang ada di HDD ya. Gantinya kaset. Dan ini adalah micro SD. Dan ini adalah hard disk yang barusan kita hubungkan cuy. Cara melihatnya bagaimana? Kok ada begini-beginian? Terus kalau nggak muncul gimana caranya gitu ya, tapi ada suaranya. Nah gini caranya cuy, gampang banget cuy. Kalian langsung aja klik Windows ini guys, Windows klik kanan, lalu kalian pilih disk management. Nah di sini maka akan ada guys ya beberapa hard disk partisi. Ini adalah SSD saya, ini adalah HDD saya, dan ini adalah micro SD. Nah ini adalah hard disknya guys. Hard disknya saya menggunakan 250 GB guys, yang terbacanya 230 GB guys. Dari sini hard disknya sudah ada biru ya, biru itu artinya online cuy, atau
sudah dipartisi guys. Saya menggunakan satu partisi saja, kalau kebanyakan partisi nanti takutnya bisa bingung cuy karena kebanyakan cuy. Jadi masing-masing disk saya kasih satu partisi. Misalnya ini saya kasih F, ini full guys ya, full F. Kalau misalkan ini masih abu-abu, kalian langsung kerja klik kanan, langsung aja new sample guys ya, new apa gitu guys, saya lupa itu mengaktifkan harddisknya guys, lalu membuat partisinya cuy. Dan jika dirasa sudah cukup ya maksudnya partisinya ya, kalau misalkan satu partisi saja sudah cukup ya buat satu partisi. Kalau misalkan nggak cukup, misalkan software and game dipisah guys, software satu sendiri dan game sendiri gitu guys, bisa juga. Dari sini software and game ini isinya adalah game-game saya, game-game mentahan gitu guys ya, yang belum diinstal. Lalu untuk software sendiri adalah untuk software guys, seperti AutoCAD apa gitu ya. Setelah itu ini pertanyaannya itu gimana caranya untuk melepaskan ini guys, apakah di eject? Nah tentu saja tidak bisa cuy. Kalau misalkan micro SD kita bisa mengejectnya ya, ada tulisan eject. Namun jika disk seperti ini tidak bisa di-eject cuy, tidak bisa di-eject karena hitungannya seperti ini, seperti yang tertanam di laptop, hitungannya seperti hard disk internal, tidak bisa di-eject sembarangan cuy. Namun cara mengejectnya tuh ada sebuah trik guys, caranya tuh gampang banget, langsung aja silang ya. Nah kalian pergi ke Windows, langsung aja kita pilih sleep. Kenapa sleep? Karena sleep itu bisa mematikan sistem guys. Oke, setelah laptop mati guys ya, ini tinggal menyisakan lampu indikator seperti ini guys ya. Nah ini baru kalian cabut, guys ya. Tapi karena saya ingin mencoba kan ya, coba apakah hard disk yang 3,5 inch ini bisa menggunakan ini guys, SATA power. Kita coba guys, takutnya kalian nggak percaya cuy, jadi kita coba aja. Oke, sama saja ya portnya, ini kan SATA 3 kan ya, jadi kita masukkan aja, tentu bisa kita masukkan. Nah setelah ini laptopnya kita nyalakan lagi. Setelah bangun dari sleep, laptop akan kembali seperti semula dan disk tentu tidak akan terbaca guys ya. Kenapa tidak terbaca? Ini coba kita buktikan ya. Nah kan, disk tidak akan terbaca karena hard disk yang besar ini tidak berputar guys. Kenapa tidak berputar? Karena daya yang dihasilkan dari SATA port, maksudku SATA power, itu tidak kuat untuk memutar piringan di dalamnya karena berat banget coy. Enggak kebaca gini. Kalau kita pun lihat di disk manajemen itu hasilnya sama guys, tidak ada cuy. Ini SSD, kita ke bawah dulu. Nah hanya SSD, HDD dan SD card. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara menyalakannya? Cara menyalakannya itu gampang banget cuy. Kita ini kan udah nggak kepake, ini cabut aja cuy. Kita ini cabut, ini udah nggak kepake ya, karena emang ini bisanya hanya untuk disk yang kecil cuy, kecil itu cuy. Nah untuk yang seperti ini atau yang lain. Nah kalau yang besar segede gaban ini, yang 3,5 inch ini tentu nggak bisa cuy. Caranya adalah menggunakan kabel yang satunya. Makanya saya beli dua guys ya, karena emang kebutuhan aja guys. Di kabel yang ini kita sama colokan dulu. Seperti ini. Nah sudah masuk. Nah bedanya kabel ini adalah kabel ini tidak disuplai oleh daya dari laptop guys, jadi powernya tidak ada, jadi cuman mengirim data saja cuy. Makanya di slotnya hanya ada beginian saja cuy, seperti SATA di komputer ya, sama ya bentukannya, jadi cuman datanya doang. Nah datanya ini kita masukkan ke kabel data ya guys, ke slot data ya, piringan data ini masukkan saja. Oke ya terhubung. Nah terus ininya gimana bang? Nah ini gampang banget cuy, kalian langsung aja pasang ke power supply seperti ini cuy. Ini power supply emang murah ya, cuma 15 ribuan. Kalian beli aja di online 15 ribu atau enggak 30 ribu lah paling mahal. Ini PSU copotan casing ya,
Tapi kenapa hitam-hitam nih gue lakban ya? Kenapa nyetrum cuy? Ini kalau dipegang nyetrum anjir. Nah itu dia masalahnya. Kalian langsung saja hubungkan ke port SATA. Namun kayak karena ini dayanya cuma 450 watt, terus ini juga harganya terlalu pasaran ya, terlalu rendah ya anggapannya ya. Nah makanya gua menyediakan power supply lain coy. Ini gua bawa air saya. Kita pindah di sebelah. Kita pindah dulu cuy. Nah di sini ada power supply yang bagus cuy. Mereknya Indigo cuy, mantap mereknya Indigo cuy. Ini emang gak terkenal ya, tapi sudah bisa mensuplai daya sebesar 550 watt cuy. Ini pasti kuat cuy. Ini asli buat gaming juga kuat ya, buat card Nvidia card itu guys, card apa, graphic card guys. Oke langsung saya colokkan ini benda ini ke stop kontak cuy. Emang agak ribet ya. Wow, keluar apinya cuy. Oke, setelah terhubung, maka PSU akan berputar. Betul kan? Nah, PSU akan berputar dan kerasa cuy anginnya cuy. Dan ini tidak nyetrum juga kayak tadi cuy. Ini mahal juga harganya cuy. Ini gua beli sekitar 200 ribuan. Nah, setelah itu kan sudah berputar nih PSU-nya. Terus kita hubungkan ke port SATA-nya guys. Ke port SATA power guys ya. Kita cari kabelnya. Ini kabelnya banyak ya. Kita cari yang SATA, tulisan SATA seperti ini. SATA. Kita masukkan saja guys ya. Ke ini guys, nggak mungkin ketukar kok. Pokok masukkan saja. Ini ya, kita masukkan saja. Ini sulit guys karena gua rekamannya cuma pakai satu tangan. Ya, berhasil lah. Oke, berhasil. Dan mari kita lihat apakah dia berputar. Ya, dia berputar ya guys ya. Dan di laptop sendiri tampil guys. Mantap tuh. Tampil ya. Ini Dix F. Kalau yang tadi kan Dix apa ya, lupa gua. Kayaknya ya, gak tahu dah. Stop it. Get some help. Oh, ini sih paling GG mungkin G. Nah, di sini sudah tampil ya. Di Dix F ini saya isi khusus game GTA 5 guys, karena emang game GTA 5 itu besar banget cuy. Jadi satu file ini udah kemakan berapa nih harusnya? Ini kemakan 100 GB ya GTA 5 ya. Jadi ini cuma 150 GB kapasitasnya. Dan kalau kita lihat di disk management seperti ini guys, maka akan terbaca ya di bawah sendiri. Kita coba lihat. Nah di bawah sendiri akan terlihat disk 3 basic online. Nah jika seperti ini maka disk sudah bisa dipakai cuy. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.